Iwan, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana, maksud saya di kawasan Senen. Silakan dengan laporan langsung Anda, Iwan. Ya baik, terima kasih. Dan saat ini saya sedang berada di tepat di kawasan Kuitang, tepatnya di depan markas Korps Brimob. Dan seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya, itu tampak ada sekerumunan massa yang menuntut keadilan atas meninggalnya ojol pada hari lalu. Dan di belakang sana terlihat juga ada asap pembakaran. Dan seperti yang bisa dilihat, di situ ada perwira dari Brimob dan juga dari TNI yang berupaya menenangkan massa. Dan sampai saat ini, dan sebenarnya kerusuhan ataupun kericuhan di depan markas Brimob ini sudah berlangsung sejak malam tadi dan terus berlanjut hingga pagi tadi. Dan hingga saat ini maksud saya. Dan tadi juga kami ketika tiba di sini ada aksi-aksi pelemparan dari massa menuju ke arah markas Brimob ini, dan sesekali dari kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Akan tetapi sampai saat ini massa masih terus berlanjut, terus datang begitu, dan kemungkinan besar aksi akan terus membesar sampai dengan Jumatan nanti. Dan situasinya jika bisa dilihat di sini sebenarnya tidak terlalu ricuh begitu ya, akan tetapi masih dalam keadaan sementara dari unjuk rasa menuntut keadilan begitu bagi rekan mereka yang meninggal. Walaupun kami sendiri sampai saat ini belum mengetahui secara pasti masa dari mana saja ini, apakah memang apakah campur dengan mahasiswa atau yang lainnya. Dan seperti bisa dilihat ini juga masih ada briefing ataupun penenangan masa. Dan untuk informasi lalu lintas, dan untuk informasi lalu lintas, arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju kawasan Kuitang ini ditutup karena adanya aksi unjuk rasa di depan Makobrimob ini. Demikian pula dari arah sebaliknya, dari arah Senen menuju arah Tugu Tani, ini sudah pasti tidak bisa dilalui kendaraan. Dan tadi kami juga melihat di sini selain dari polisi, ini ada juga dari marinir, Korps Marinir ataupun dari TNI yang ikut melakukan penjagaan, karena memang untuk Korps Marinir sendiri markasnya Korps Marinir itu posisinya tidak jauh dari markas Korps Brimob tempat saya berdiri saat ini. Jadi mereka juga ikut membantu pengamanan, apalagi di sini juga banyak tempat-tempat usaha seperti hotel, kemudian juga ruko-ruko dan juga toko-toko seperti itu. Jadi dari Marinir dan TNI juga ikut melakukan pengamanan, dan sejauh ini pengamanan dilakukan persuasif. Kalau bisa dilihat lebih ketat lagi, terlihat yang di depan itu TNI dan aparat TNI yang berada di depan itu terlihat tidak mengenakan pakaian anti huru-hara seperti itu. Mereka hanya mengenakan baret dan tanpa pengaman-pengaman seperti itu. Jadi mereka berusaha menenangkan massa dengan cara yang sangat-sangat persuasif. Tentu kita berharap agar kericuhan ataupun kerusuhan ini tidak akan membesar seperti itu ya, karena ini tentu saja mengganggu bagi pengguna jalan dan lain sebagainya. Ini tampaknya mulai ada penimpukan lagi dari arah massa. Ya, sampai sejauh ini memang situasinya di sini masih sedikit mencekam begitu ya, akan tetapi masih bisa dikendalikan dari pihak aparat keamanan baik dari polisi maupun dari TNI. Dan bagi Anda yang ingin ataupun berkegiatan di kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya ditunda terlebih dahulu jika memang tidak terlalu penting. Kembali ke Anda. Iya, Iwan, saya melihat masih ada kepulan asap di sana. Apakah memang ada aksi membakar ban? Kemudian tadi Anda katakan ada lemparan gas air mata, di satu sisi juga ada lemparan batu. Bagaimana kondisi mencekam ini bisa membuat Anda, tim liputan dan juga aparat tidak terprovokasi? Seperti apa kondisinya di sana? Ya, Mbak Yuda, seperti yang memang dilihat, memang betul sekali di sana tampaknya memang ada pembakaran ban bekas, dan ini memang sebenarnya biasa dilakukan para pendemo untuk menghambat perkuatan dari aparat keamanan untuk agar mereka bisa terkepung ataupun mengusir pendemo seperti itu. Biasanya memang dilakukan seperti itu. Situasinya memang sejauh ini kalau kami bisa bilang sebenarnya ini situasinya tidak bisa dibilang kondusif, tapi paling tidak
ini masih bisa ditangani lah seperti itu, karena memang tidak melebar kemana-mana dan hanya di satu titik ini saja. Tidak juga masa juga masih sesekali saja mereka melakukan pelemparan batu, tidak atau pelemparan botol ataupun batu, tidak seperti kemarin ketika kami berada di Baik. Seperti itu. Dan dari pihak kepolisian juga di sini masih menahan diri untuk tidak mengejar ataupun membubarkan secara paksa seperti itu. Jadi kondisinya memang masih kalau bisa dibilang ataupun saling bertahan seperti itu ya. Dan seperti yang kita lihat dari pihak TNI maupun dari pihak perwira dari Kostrimob juga masih berada di depan sana untuk berupaya menenangkan massa dan mereka berupaya meyakini bahwa nantinya oknum aparat melakukan penindakan terhadap dan mereka itu di proses hukum. Iya, Itu Iwan. sebenarnya yang disampaikan oleh dengan hukum. Itu sebenarnya yang disampaikan oleh perwira Kostrimob ini, akan tetapi dari massa tetap menuntut agar pelaku pelindasan tersebut dihukum berat begitu ya. Akan tetapi tentunya itu memerlukan proses bagi aparat keamanan. Dan disitulah mungkin ketidakcocokan mereka, ketidaksesuaian antara aparat keamanan tuntutan dari massa dan juga yang bisa dipenuhi oleh aparat. Memang kita tentu tidak bisa berharap agar aksi-aksi ini bisa lebih reda, ya, lebih damai lagi, agar masyarakat di sekitar kawasan Senen, apalagi kita tidak tahu, kawasan Senen adalah salah satu ekonomi ya. Dan tadi pun kami mendapatkan informasi bahwa sebelum Senen, bahwa untuk hari ini tidak beroperasi karena imbas dari adanya aksi unjuk rasa di kawasan Kuitang ini. Jadi ini tentu saja mengganggu perekonomian, mengganggu pendapatan orang-orang juga seperti itu. Dan ini salah satu cukup Lebih di kawasan Kuitang. Ini sedang melakukan aksi juga. Semoga dengan adanya dari pengarahan dari juga seperti itu, dan ini salah satu ekses dari aksi unjuk rasa yang cukup ricuh di kawasan Kuitang ini. Dan kita lihat dari ojol ini sedang pengarahan dari pihak ojol, dari pihak TNI, dan juga janji-janji ataupun dari pihak Korps Brimob ini semoga saja bisa meredakan tensi yang ada di sini. Karena seperti kita ketahui, di sini sudah aksi unjuk rasa di kawasan Kuitang ini sudah terjadi sejak hari malam kemarin, sejak video di mana ojol tersebut terlindas itu beredar, banyak sekali massa yang kemudian tiba secara sporadis tiba di kawasan Kuitang ini untuk melakukan aksi unjuk rasa, dan bahkan kita juga sempat melihat adanya pembakaran-pembakaran di sekitaran kawasan Kuitang ini. Dan kita bersyukur bahwa tidak ada bangunan ataupun tempat pusat-pusat ekonomi yang dibakar di sekitaran kawasan Kuitang ini. Baik Iwan, kami akan menantikan terus perkembangan kondisi di Kuitang.